Halo guys, selamat sore guys. Ini aku bersama Jumini. Cantik kan guys? Nah ceritanya aku tuh dari kantor Imingsu ya guys. Kita berdua tuh dari kantor Imingsu. Nah ini pengacaraku, pendampingku nih guys. Tuh, udah dandan cantik dia mau jadi pengacaraku. Nah ceritanya tuh aku hari ini ke Imingsu dapat panggilan kalau ada yang ngelaporin aku gitu ya guys. Nah, di situ tuh banyak banget pokoknya. Oh, yang ngelaporin aku, katanya aku tuh di Taiwan. Pokoknya banyak lah. Eh, di sini tuh aku katanya stok barang. Terus aku di sini punya apa kayak apa sih? Kayak kita kontrakan gitu kan buat nampung anak-anak yang orang kaburan gitu. Intinya seperti itulah. Terus kita mau kemana nih? Kita sambil jalan-jalan ya guys. Terus habis itu kita naik elevator dulu. Nah habis itu aku tuh di situ ada juga pas aku lagi joget-joget sama kakek itu juga dilaporin guys. Nah setelah itu di situ kan di bio TikTok aku tulis kalau aku bisa nyariin orang kerja. Maksudnya kan orang kerja dari Indonesia ke Taiwan atau dari Indonesia ke Malaysia gitu ya. Semoga video aku ini sampai sama orang yang udah ngelaporin aku. Semoga kamu sehat selalu ya Mbak. Semoga kamu di sini diberkahi, cari duit yang banyak ya guys ya. Jadi besok-besok lagi jangan pernah julid sama orang. Nanti darah tinggi loh Mbak. Mending hidup itu apa adanya aja. Jadi nggak usah ngurusin kehidupan orang. Orang mau jungkir balik kek, mau apa kek, ya terserah dia gitu loh. Jadi jangan nggak usah ngurusin hidup orang lah, urusin hidup kita aja. Hidup kita aja belum tentu bener loh. Jadi pesan aku buat Mbak atau Mamas yang udah ngelaporin aku ke kantor polisi, makasih ya Mbak. Ini sebagai pengalaman aku selama aku kerja di Taiwan. Jadi buat pengalaman kita sampai kantor polisi ya guys. Jadi tadi aku di dalam tuh ditanya ya sama Imingsunya. Jadi di situ kan diketik semua Facebook aku itu ada fotonya di situ. Jadi profilnya dipoto, terus apa itu namanya TikTok aku juga dipoto. Jadi di sana tadi ada penerjemah juga. Dia bilang di sana karena aku tuh di TikTok ya termasuknya banyak yang kenal gitu kan. Jadi di situ kan aku tulis kalau aku tuh owner family dan agensi. Ya memang aku owner family dan agensi. Jadi menurut dia itu agensi itu agensi tenaga kerja. Jadi mereka tuh salah paham. Padahal agensi itu agensi TikTok gitu loh. Jadi agensi TikTok itu kan kita ngerekrut host-host gitu, siapa yang mau ikut agensi gitu. Jadi mereka tuh salah pahamnya, aku tuh agensi tenaga kerja. Jadi kan di Taiwan tuh dilarang ya guys, kalau kita jadi agensi. Karena kan bisa aku tuh bisa kerja gitu, bisa jalan-jalan tuh. Bisa kerja jadi bisa jalan-jalan. Jadi pokoknya intinya kayak gitu guys. Jadi tadi aku tuh diinterogasi eh, di Imingsu itu sekitar 1 jam ya Jo. Ya. Sekitar 1 jam lah aku diinterogasi. Jadi ini pengacaraku ini nggak masuk pengacaraku ini. Jadi jadi pengacaraku itu nggak masuk tau nggak? Tuh. Jadi aku itu Juminten, dia Jumintol. Jadi pengacaranya itu duduk di luar kayak orang hilang itu. Hmm. Setelah itu aku diinterogasi selama 1 jam lah di dalam itu. Pokoknya ditanya sampai ngedetail. Terus intinya tuh kamu tuh harus jujur gini-gini, bohong nggak? Ya aku bilang nggak jadi masalah. Aku nggak jadi masalah kalau ibaratnya apa ya? eh Ibaratnya aku tuh memang benar kesalahanku, aku dipulangin ke Indonesia nggak jadi masalah. Aku di Indonesia
punya rumah, biarpun aku bukan orang kaya, kalau duit untuk makan ya insya Allah cukup lah, lebih dari cukup kalau cuma buat makan aja kan gitu. Rame guys, sorry tuh, kita lagi jalan-jalan berisik, kita cari-cari sana. Nah gitulah pokoknya ceritanya kayak gitu guys. Terus yang aku herannya itu guys, padahal aku di Taiwan itu sama majikan dulu baik banget ya, alhamdulillah. Aku dulu tuh sering joget-joget sama kakek pas kakek aku masih sehat. Jadi aku sering joget-joget. Terus yang pegang HP itu nenek. Jadi kan sebelum aku upload di TikTok atau di Facebook, aku izin dulu sama nenek. Boleh nggak ini fotoku berdua itu diupload di Facebook atau di TikTok gitu kan, buat kenang-kenangan. Kata majikanku boleh. Nah itu juga tadi dijadiin kasus, tau nggak guys? Aduh, pusing aku, kok ada ya manusia seperti itu ya. Jadi dijadiin kasus, jadi fotoku pas aku lagi joget-joget sama kakek itu dilaporin polisi juga. Nah terus loh ini keluar lagi Jum. Mana kita? Oh ya itu sana. Kita lagi jalan-jalan ya guys, lagi di mall sekalian ini. Nah terus karena polisi itu tadi nggak percaya kalau yang pegang HP itu majikanku, maksudnya kalau diizinin, jadi dia kepingin itu dia ngomong sama majikanku gitu kan. Terus aku bilang ya nggak jadi masalah. Akhirnya aku kasih nomor majikanku, imingsunya telepon. Jadi imingsunya tadi telepon, aku ngomong sama majikanku, kataku ini polisi mau ngomong sama kamu. Ya udah ngomong, jadi polisi itu tanya sama majikanku ini gimana, masalah aku joget-joget sama kakek kamu permasalahin nggak? Karena kan kalau majikan tidak mengizinkan, aku harus ngeluarin duit banyak gitu guys. Aku didenda. Jadi didenda gitu berapa ratus inilah, ratus ente kalau di Taiwan yang berapa ratus juta lah, intinya kayak gitu. Jadi intinya seperti itu guys. Pokoknya intinya ada orang yang nggak suka sama aku, jadi aku dilaporin ke polisi dengan tuduhan banyak. Tapi alhamdulillah karena aku tuh bukan orang jahat ya, aku juga ya alhamdulillah sih ya bukan orang baik sih, cuman belajar baik. Jadi nggak semua hal yang kita mau itu biasanya tercipta tuh nggak gitu juga ya. Intinya buat orang yang udah ngelaporin aku, terima kasih ya, ini sebuah pelajaran besar buat kita. Pokoknya intinya bisa sampai bisa sampai kantor Imingsu itu ya ini anggap aja jalan-jalan gitulah. Jadi semoga video ini sampai ke orang yang udah ngelaporin aku ya. Semoga kamu sehat-sehat selalu. Terus semoga kamu di sini nggak ada halangan apa-apa. Terus anak cucumu kedepannya nggak dapat musibah ya. Tak doain. Tapi tadi ya orang kantor tadi yang di Imingsu tadi bilang hati-hati sama orang sama sesama teman Indonesia, karena nggak semua orang itu baik sama kita. Malah kadang yang julid itu teman kita yang orang sama-sama orang Indo gitu, katanya gitu. Tadi dia bilangin aku kayak gitu. Yang penting hati-hati katanya gitu. Memang benar, nggak semua orang yang satu warga negara Indonesia itu baik sama kita. Jadi saran aku harus hati-hati. Buat kalian yang di Taiwan yang jualan online, yang jualan apa, yang sering live di TikTok, hati-hati ya buat kalian ya. Maafnya ngomong tadi aku beneran ditanya ya sama polisi, kamu kenal nggak sama teman-teman orang kaburan? Kamu kenal nggak sama yang ibaratnya sama yang apa tuh? Yang jualan di TikTok. Aku bilang aku nggak kenal siapa-siapa, aku nggak urusan mereka mau jualan mau jungkir balik, itu bukan urusanku, karena aku bukan tipe orang yang mulutku lemer ya, kayak orang yang suka ngadu-ngadu gitu. Sorry, itu bukan tipe aku. Jadi pokoknya buat orang yang julid-julid, terima kasih banyak. Pokoknya semoga kamu sukses ya. Aku nggak benci sama kamu, cuman ya doaku baik-baiklah buat kami ya, semoga kamu juga nggak kena musibah lah. Intinya kedepannya lebih hati-hati lagi lah, intinya kayak gitu ya. Jadi kedepannya cari teman yang bener-bener lah, jangan asal-asalan gitu lah. Yang penting tetap semangat ya Jum ya. Tetap semangat, saya love you. Tuh aku lagi jalan-jalan tuh ya.
Kita mau cari-cari dulu ya. Bye bye. Sampai